Dalam politik, musuh bisa menjadi kawan, kawan bisa menjadi lawan. Tetapi ada satu hal yang selalu diuji oleh waktu, yaitu idealisme. Ada nama yang pernah mengguncang rezim. Sebuah nama yang dahulu identik dengan perlawanan, nama yang membuat penguasa merasa gelisah, nama yang pernah dipenjara karena memperjuangkan gagasan yang dianggap mengancam kekuasaan. Nama itu adalah Budiman Sujatmiko. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol keberanian. Namun bagi sebagian yang lain, perjalanan politiknya justru menjadi kisah tentang bagaimana idealisme diuji oleh kekuasaan. Apakah Budiman tetap menjadi Budiman yang dulu? Ataukah waktu telah mengubah segalanya? Inilah kisahnya. Indonesia pernah hidup dalam masa ketika berbicara terlalu lantang bisa berakhir di balik jeruji besi, ketika kritik dianggap ancaman, ketika demonstrasi dibalas dengan penangkapan. Di tengah suasana itulah lahir sekelompok anak muda yang percaya bahwa negeri ini harus berubah. Mereka mendirikan Partai Rakyat Demokratik atau PRD pada 22 Juli 1996. Budiman Sujatmiko menjadi salah satu wajah paling dikenal dari gerakan itu. Selain itu ada juga nama seperti Faisal Reza, Andi Arief, Nezar Patria, Agus Jabo Priyono, Dita Indahsari. Kelak nama-nama ini akan menjadi pejabat di era Prabowo. Usianya masih muda, tetapi pidato-pidatonya keras, tulisannya tajam. Ia berbicara tentang demokrasi, tentang keadilan, tentang hak rakyat. Kala itu Budiman dinilai masyarakat sebagai harapan. Namun bagi pemerintah Orde Baru, PRD dipandang sebagai ancaman. Puncaknya pada peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 peristiwa Kuda Tuli. Mereka dianggap sebagai penggerak kerusuhan. Peristiwa ini dipicu adanya dualisme dalam kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia. Pemerintah Orde Baru mengakui kepemimpinan Surjadi yang sudah memimpin PDI sejak 1986-1993. Padahal sesuai Kongres luar biasa di Surabaya, secara aklamasi memilih Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI. Tetapi pada Juni 1996, pemerintah Orba membuat Kongres tandingan yang menempatkan Surjadi sebagai ketua umum kembali. Dan pada Sabtu tanggal 27 Juli 1996 itu, para pendukung PDI versi Surjadi dibantu aparat menyerang kantor PDI versi Megawati di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Berdasarkan data Komnas HAM, peristiwa yang juga dikenal sebagai Sabtu Kelabu ini mengakibatkan 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang dinyatakan hilang. Pemerintah mengkambing hitamkan para aktivis PRD, termasuk Budiman Sujatmiko yang akhirnya dimasukkan bui. Namanya menjadi simbol perlawanan terhadap rezim. Ironisnya, semakin keras negara mencoba membungkamnya, semakin banyak orang mengenal siapa Budiman Sujatmiko. Lalu sejarah bergerak, tahun 1998. Gelombang reformasi mengguncang Indonesia. Mahasiswa memenuhi jalan. Rakyat menuntut perubahan. Krisis ekonomi mempercepat runtuhnya Orde Baru. Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Indonesia memasuki babak baru. Budiman pun dibebaskan. Bagi banyak orang, inilah kemenangan. Kemenangan demokrasi, kemenangan kebebasan, dan kemenangan idealisme. Banyak yang percaya tokoh-tokoh seperti Budiman akan menjadi penjaga reformasi. Mereka berharap para mantan tahanan politik akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih demokratis. Harapan itu begitu besar dan begitu indah. Budiman dibebaskan pada era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau sering disapa sebagai Gus Dur. Bagi banyak orang, inilah kemenangan. Banyak yang percaya tokoh-tokoh seperti Budiman akan menjadi penjaga reformasi. Mereka berharap para mantan tahanan politik akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih demokratis. Harapan itu begitu besar dan begitu indah. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ruang demokrasi semakin terbuka. Mereka yang dahulu diburu kini dapat berbicara bebas. Mantan aktivis mulai memasuki arena politik formal. Budiman pun perlahan berpindah dari jalanan menuju parlemen. Ia tidak lagi hanya berteriak di depan massa. Kini ia ikut menyusun kebijakan. Perubahan itu dianggap wajar karena demokrasi memang membuka ruang bagi aktivis untuk masuk ke dalam sistem. Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah ia masuk politik, tetapi mampukah
idealisme bertahan ketika berhadapan dengan kekuasaan? Sebelum jadi anggota DPR dari fraksi PDIP, Budiman Sujatmiko pun pernah terjun ke dunia akting. Dia pernah bermain dalam film Tarik Jabrik 2008 sebagai pewawancara yang sedang mewawancarai para personel Decang Cuter. Lalu bermain di film biopik Soekarno Indonesia Merdeka tahun 2013 sebagai Dr. Suyudi Ketua PNI Yogyakarta, lalu di film Jomblo, sebuah komedi cinta 2017, sebagai dosen dan film Dignitat 2020. Sebagai ayah dari Al-Ghazali. Perjalanan berikutnya membawa Budiman bergabung dengan PDIP. Ia masuk PDIP pada tahun 2004 sekaligus meresmikan Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDIM) sebagai organisasi sayap PDIP. Partai yang saat itu menjadi salah satu kekuatan utama politik Indonesia. Ia kemudian terpilih menjadi anggota DPR pada periode 2009-2014. Dari aktivis jalanan, menjadi wakil rakyat. Dari tahanan politik, menjadi pembuat undang-undang. Sebuah perjalanan yang tidak banyak dialami orang. Namun politik tidak pernah berjalan lurus. Di dalamnya selalu ada kompromi. Selalu ada negosiasi. Selalu ada pilihan-pilihan sulit. Disinilah sebagian publik mulai memperdebatkan konsistensi Budiman. Ada yang menilai ia sedang beradaptasi dengan sistem demokrasi. Ada pula yang merasa semangat perlawanannya tidak lagi sekuat dulu. Perdebatan itu terus berlangsung sampai sekarang. Pada 2021, Budiman Sujatmiko memperkenalkan gagasan Bukit Algoritma di Sukabumi sebagai proyek ambisius yang digadang-gadang menjadi Silicon Valley-nya Indonesia. Dengan menelan biaya sebesar 18 triliun di atas lahan seluas 888 hektar. Budiman mengatakan bahwa kawasan ini dirancang sebagai pusat riset, inovasi, kecerdasan buatan, robotika, hingga pengembangan sumber daya manusia berbasis teknologi. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan besar itu pun mulai dipertanyakan. Setelah seremoni peletakan batu pertama, perkembangan fisik proyek dinilai sangat lambat dan banyak yang menilai proyek ini akan berhenti atau gagal. Meski demikian, Budiman Sujatmiko berulang kali membantah proyek tersebut berhenti. Ia menyatakan pembangunan tetap berjalan secara bertahap, dengan fokus awal pada renovasi bangunan yang sudah ada dan menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan proyek jangka panjang yang tidak didanai APBN. Proyek yang dahulu dipromosikan sebagai simbol masa depan teknologi Indonesia, hingga kini masih menyisakan pertanyaan publik, apakah cita-cita membangun Silicon Valley Indonesia akan benar-benar terwujud? Karena pada kenyataannya proyek Bukit Algoritma ini sampai sekarang mangkrak. Babak berikutnya menjadi salah satu yang paling menyita perhatian. Budiman menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto pada pemilu presiden 2024. Keputusan itu mengejutkan banyak orang. Padahal waktu di PDIP, dia pernah menyerang Prabowo Subianto lewat tweetnya sebagai produk gagal manusia Indonesia dan bilang, kenapa yang dukung Prabowo syaratnya harus bodoh? Tentu menjadi cemoohan dari para netizen maupun rakyat umumnya. Benar memang yang dikatakan oleh Bapak Republik yaitu Tan Malaka bahwa idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Toh memang benar adanya, waktu masih muda, idealisme Budiman masih terjaga. Sekarang usia ia sudah menua, butuh memberi makan anak dan istrinya. Karena dalam ingatan publik, nama Budiman pernah dikaitkan dengan perjuangan melawan rezim Orde Baru, sementara Prabowo merupakan tokoh yang lama menjadi bagian dari diskursus publik mengenai periode tersebut. Budiman Sujatmiko mendeklarasikan kelompok relawan pendukung Prabowo Subianto yang dinamakan Prabowo Budiman Bersatu di Semarang pada Agustus 2023. Dukungan tersebut berbuntut pada pemecatan dirinya dari PDIP. Surat pemecatan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristianto. PDI menganggap langkah politiknya berseberangan dengan instruksi partai, karena dengan secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Bagi pendukung Budiman, langkah itu dipandang sebagai bentuk rekonsiliasi politik dan upaya membangun masa depan. Mereka berpendapat bahwa demokrasi memberi ruang bagi setiap orang untuk mengubah pilihan politik. Namun bagi para pengkritiknya, keputusan itu memunculkan pertanyaan besar, apakah ini evolusi politik ataukah kompromi yang terlalu jauh? Dulu
ada di kubu yang berbeda. Jadi sudah saatnya tugas sejarah harus menyatu dengan tugas negara. Budiman Sujatmiko dan kawan-kawan lettingnya di PRD dulu seperti menelan ludah kembali yang sudah lama dibuang. Gerombolan aktivis di PRD yang dulu diculik kini telah menjadi pejabat di rezim Prabowo Subianto. Dari Andi Arief yang kini jadi komisaris independen di PLN, lalu Nezar Patria sebagai Wamen Menkomdigi, Agus Jabo sebagai Wamensos, Faisal Reza Wamen Perindustrian, Dita Indasari sebagai komisaris PT Angkasa Pura, dan Budiman Sujatmiko sendiri sebagai Kepala Badan Perencanaan Pengentasan Kemiskinan. Mereka semua sedang mengalami Stockholm Syndrome, yaitu di mana mereka dulu sebagai korban penculikan, penangkapan tim mawar yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, tapi kini justru ada di dalam gerbong kekuasaan si penculik. Sekali lagi, idealisme adalah kemewahan yang hanya dimiliki pemuda. Tetapi ketika sudah tua, idealisme pun perlahan-lahan luntur bahkan hilang sama sekali. Hal ini bisa menjadi catatan bahwa bila para aktivis sudah terjun ke dalam dunia, tujuannya satu, yaitu mendapatkan kekuasaan selama mungkin.